Kalau di Teknopova 5 kemarin harganya bisa lebih murah ya, 100.000 dengan banyak upgrade yang didapat dari seri pendahulunya. Kalau ini harganya justru lebih mahal guys, 300.000 dari seri pendahulunya dengan upgrade yang yuk mendingan langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini udah ada Teknopova 6 ya, smartphone dari Tekno yang waktu di awal perilisannya kemarin dijual dengan harga mulai dari 2,799 juta, yang sekarang udah bisa kalian dapetin nih di sekitaran 2,5 juta aja untuk varian RAM paling basicnya, yaitu 8/256 GB. Tersedia 3 varian warna yang bisa kalian pilih ya, ada Meteorite Grey, Interstellar Blue, dan opsi warna Comet Green kayak yang lagi kita bahas saat ini. Oke, dibandingkan dengan seri pendahulunya yaitu Teknopova 5 ya, untuk cuttingan desain bagian belakang back covernya ini tuh udah bisa dibilang berbeda ya, walaupun desain ini nggak yang terlihat fresh banget karena terbilang cukup mirip dengan desain bodi saudaranya sendiri yaitu Infinix GT20 Pro 5G, tapi ya saya suka kok, apalagi di sebelah kameranya sini tuh terdapat lampu LED yang bisa dimanfaatin sebagai lampu indikator, baik itu untuk notifikasi, pengisian daya, atau ya sekedar flexing-flexing dengan lingkungan sekitar, juga ini tuh udah bisa banget. Ya, walaupun memang sampai saat ini guys masih ada bugnya ya. Jadi kalau kalian nih mau ganti-ganti efek cahayanya nanti wajib dimatiin terlebih dahulu untuk fitur efek cahaya dinamisnya saat ingin masuk ke dalam mode pestanya. Oh ya, secara bobot, Teknopova 6 ini juga lebih ringan 24 gram ya dari seri pendahulunya dan juga lebih tipis, yang padahal nih untuk kapasitas daya baterai yang dibawa pun masih sama aja yaitu sebesar 6000 mAh dengan support pengisian daya cepat yang di-upgrade menjadi sebesar 70 watt. Secara build quality-nya pun masih berasa solidnya ya, bahkan dikasih sertifikasi IP rating IP53 yang bikin HP-nya ini jadi lebih tahan dari yang namanya cipratan air. Untuk port-portnya pun sekarang udah lebih lengkap ya. Di sisi atas HP-nya ini ada lubang mic, grill speaker, dan infrared blaster yang nggak tersedia di seri sebelumnya. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sebelah kirinya terdapat slot SIM tray yang masih triple slot, dan di bagian bawahnya masih disediain port jack audio 3,5 mm, lubang mic lagi, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi, yang artinya HP ini tuh udah stereo speaker guys, yang buat kualitasnya sok bisa dengerin aja deh sendiri kayak gimana buat kualitasnya. Nah, buat yang kepo sama sensor sidik jarinya ada di mana? Nih, di sini guys. Di dalam layar. Kenapa bisa begitu? Jelas, karena panel layar yang dipakai HP ini tuh udah pakai panel layar AMOLED 6,7 inci yang punya tingkat kecerahan layar maksimal di angka 1300 nits. Jelas ini tuh upgrade yang paling berasa ya dibandingkan dengan seri yang sebelumnya. Dipakai buat nikmatin konten visual, warnanya ini terlihat lebih vibrant, kontrasnya juga kelihatan lebih manjain mata, dan dipakai di luar ruangan ya sedikit lebih mending lah ya untuk visibilitas dibandingkan seri yang sebelumnya yang masih menggunakan panel layar IPS. Dipakai buat scroll sosmed atau main game juga udah asik loh. Jadi ya kalau soal layar, menurut saya ini udah cukup oke lah ya buat di kelas harganya. Kalau untuk performa, Teknopova 6 ini guys masih dibekali chipset yang relatif sama ya dengan seri pendahulunya yaitu MediaTek Helio G99 yang sekarang ada tambahan Ultimate-nya. So, Ultimate apa? Ya, dari pengalaman saya guys ya, buat dipakai penggunaan harian aja sih yang kayak ringan-ringan aja gitu, kayak main IG, buka aplikasi chatting, atau ya buka tutup aplikasi entertainment kayak YouTube atau Netflix, semua lancar ya dan sama sekali nggak ngalamin kendala apapun. Termasuk nih, untuk penggunaan berat kayak dipakai buat main game, waktu saya pakai buat mainin game Mobile Legends, settingan grafisnya ini bisa dapat di ultra dengan frame rate-nya yang super. Dan selama main nih, FPS-nya tergolong yang stabil ya guys, bisa dapetin rata-rata FPS-nya di angka 87 FPS. Dipakai buat mainin game Genshin Impact pun, feel-nya masih termasuk yang playable ya. Main di settingan grafis default-nya yaitu lowest 30 FPS selama kurang lebih 30 menit. Untuk rata-rata FPS yang bisa saya dapat itu ada di angka 29 FPS. Dan untuk suhunya pun relatif yang masih nyaman kok. Cuman nih, anehnya waktu saya coba pakai untuk mainin game kolaborasinya yaitu game FF, untuk FPS-nya nih sayang banget nih, nggak bisa dapetin FPS maksimalnya di 90 FPS, yaitu cuma bisa dapetin rata-rata FPS di angka 72 FPS saja. Itu pun lumayan banyak frame drop-nya loh, tapi ya semoga aja sih ya, ini tuh bisa di-optimize lagi sama Tekno lewat update software-nya nanti, yang kabarnya Teknopova 6 ini tuh bakalan dapetin update OS-nya sampai di Android 15 guys. Jadi buat kalian yang udah beli,
Nah, ditunggu aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir nih guys. Apalagi ya kalau bukan soal bagian kameranya. Untuk setup, ini tuh dual kamera aja ya di bagian belakang bodinya. Jadi ada satu buah lensa kamera utama beresolusi 108 megapiksel tanpa OIS, satu buah lensa kamera lagi yang nggak tahu ini tuh lensa apaan, dan satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya di-upgrade nih dari yang sebelumnya cuma 8 megapiksel aja, sekarang jadi 32 megapiksel. Yang buat kualitasnya jujur menurut saya secara warna ini lumayan lebih oke ya daripada seri yang pendahulunya. Cukup terlihat natural dengan dynamic range yang menurut saya juga oke buat di kelas harganya, dan foto malam harinya pun juga nggak kalah oke nih. Ya walaupun memang hasilnya nggak se-imersif saat foto di kondisi cahaya yang cukup. Sementara untuk hasil perekaman videonya kayak gimana, ya seperti biasa lah ya, kalian bisa nilai sendiri aja lah lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Oke, nyobain kualitas perekaman videonya di resolusi 2K 30 fps guys. Dan beginilah untuk kualitas perekaman videonya. Secara stabilisasi ini memang nggak sestabil yang bisa kalian kira ya. Jadi memang masih goyang-goyang karena wajar nggak ada OIS. Bahkan untuk IIS-nya juga nggak aktif. Tapi untuk tone warna dan saturasi warna ini kelihatan oke guys. Dynamic range-nya juga luas. Bisa kalian lihat ya. Nah ini saya direct ke arah langit kayak gini, dia highlight daunnya juga masih kelihatan cukup hijau. Walaupun memang ini hasil dari boostingan proses CPU-nya ya. Tapi sih ini oke lah kalau mau kalian pakai buat ngevlog gitu. Nah kalau ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps tanpa fitur IIS-nya aktif guys. Bisa dilihat ya untuk stabilannya ini memang nggak stabil guys, jadi masih sama di kayak di resolusi 2K tadi. Tapi setelah ini saya bakal kasih lihat ke kalian untuk yang fitur IIS-nya aktif. Tapi lagi-lagi secara warna dan dynamic range ini nggak ada perbedaan ya, jadi masih oke untuk ukuran smartphone 2 jutaan, jadi masih bisa kepake banget. Nah sekarang saya rekam di resolusi yang sama guys, yaitu 1080p 30 fps tapi dengan fitur IIS-nya aktif. Nah bisa terlihat ya perbedaannya. Jadi gambarnya itu jauh lebih stabil, walaupun memang kompensasinya nantinya itu gambarnya bakal lebih ke zoom guys, alias cropping gitu. Tapi ya kalau kalian butuh stabilisasi gambar yang oke, fitur IIS ini wajib kalian aktifin guys. Untuk dynamic range dan warna ini lagi-lagi nggak ada perbedaan, masih oke. Jadi bisa banget kalian pakai. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depan guys. Dan ini saya rekam di resolusi maksimalnya yaitu 2K 30 fps. Jadi untuk lensa kamera depan maupun lensa kamera utamanya, masing-masing itu untuk resolusi maksimalnya bisa di 2K 30 fps. Dan seperti ini guys, untuk stabilannya tentu aja memang nggak stabil ya, karena IIS-nya nggak bisa kalian aktifin di resolusi ini. Tapi overall untuk dipakai ngevlog sih untuk tone warna masih oke, walaupun dynamic range-nya jelas terlihat nggak seluas lensa kamera utamanya tadi. POV-nya juga lumayan luas ya, jadi buat ngevlog tuh enak banget, jadi background kalian kelihatan lebih lega aja gitu. Oke, kalau ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps guys, tapi dengan fitur IIS-nya saya aktifin, karena memang aktifnya di 1080p 30 fps saja. Secara POV tentu seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kalian nyalain fitur IIS-nya, dia bakalan lebih cropping guys, jadi lebih zoom ke arah wajah gitu ya. Jadi field of view belakangnya jadi nggak kelihatan luas kayak yang tadi. Tapi ini masih cukup oke sih kalau kalian mau ngevlog juga, karena selain gambar lebih stabil, kalian juga bisa lebih nyaman aja gitu ya buat dapetin gambar yang oke. Untuk audionya sendiri perekamannya seperti apa guys? Apakah mikrofonnya bisa menangkap suara saya dengan jelas atau enggak? Bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi untuk kesimpulannya, menurut saya guys, wajar aja ya kalau misalnya Tecno Pova 6 kali ini tuh jadi berasa mahalnya. Eits, tunggu dulu. Bukan mahal karena harganya naik 300.000 dari seri sebelumnya ya. Melainkan soal upgrade-nya nih, yang kayak bisa kalian lihat ya, kayak layarnya sekarang udah pakai panel layar AMOLED dan bisa pakai fitur keamanan sidik jari di dalam layar. Kemudian resolusi kamera utama sama selfie-nya naik jadi 108 megapiksel dan 32 megapiksel. Lebih ngebut juga ini untuk ngisi daya baterainya sekarang cuma 50 menitan aja dari 1% sampai penuh. Plus sekarang ada lampu LED-nya nih di bagian sini guys, yang
bisa dimanfaatin buat tanda notifikasi. Untuk fitur kayak NFC, dynamic port, atau ekspansi RAM virtual gitu juga masih tersedia kok di HP ini. Catatan dari saya sih ya, palingan soal fitur bypass charging aja sih ya, yang sayangnya nih lagi-lagi nggak tersedia guys di Tecno Pova 6 ini. Padahal kan ini tuh HP gaming ya. Tapi menurut kalian, bypass charging di HP 2 jutaan gini tuh penting nggak sih? Coba komen di bawah ya. Dan ada satu lagi nih, yaitu soal fitur always on display-nya yang sayang banget cuma bisa selama 10 detik aja. Tapi kalau misalnya kalian no problemo ya soal dua catatan baru yang saya sebutin barusan dan tetap tertarik buat beli, apalagi sekarang harganya udah lebih murah plus HP-nya sekarang udah ada sertifikasi IP53-nya juga. So, untuk link pembeliannya kayak biasa udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja guys untuk video review kita kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya kalau kalian suka dan share juga ya ke teman-teman kalian. Barangkali video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu, sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya. Ciao.